ada dua saja, yang struktur sifat kimia dan struktur anatomi saja. Iya, Pak. Ya. Baik. Nanti yang sifat fisik dan mekanik itu kita bahas minggu depan untuk bagian kelompok berapa tadi yang Mas Albert itu siapa tadi? 4, Pak. 4, Pak. Iya, ya. Oke, silakan. Izin, Pak, mohon izin dimulai. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan atau mendiskusikan hasil dari kelompok kami yang beranggotakan Aziza, Dina Fatmasari, Ika Murliasari, dan terakhir Nurul Mutiara. Lanjut. Oke, pada presentasi kali ini kita akan membahas sifat-sifat dasar kayu. Yang pertama, sifat struktur anatomi kayu. Dan yang kedua, sifat kimia kayu. Lanjut. Yang pertama adalah struktur anatomi kayu. Struktur anatomi kayu ini terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama, pori. Penyebaran pori ini terdiri dari dua. Yang pertama, tata lingkar dan tata baur. Penyebaran pori tata lingkar adalah pori yang berukuran besar dan pori berukuran kecil berpisah secara sendiri-sendiri. Contohnya seperti pada gambar ini. Yang ditunjukkan pada paling atas ini adalah pori yang berukuran besar, sedangkan yang kedua ini adalah pori yang berukuran kecil. Lanjut. Yang kedua adalah parenkim. Jaringan parenkim disebut dengan jaringan dasar. Parenkim juga dikenal untuk membentuk pengisi utama batang. Bentuk-bentuk parenkim yaitu 1. Bercabang-cabang seperti parenkim bintang. 2. Parenkim dengan bentuk yang tidak teratur dan memiliki banyak ruang antar sel. 3. Parenkim dengan dinding yang melekuk-lekuk ke arah dalam yaitu berupa parenkim lipatan. Lanjut. Terus yang ketiga adalah jari-jari. Jari-jari berfungsi sebagai tempat penyimpanan hasil fotosintesa dan sebagai tempat mengolah lebih lanjut untuk keperluan pertumbuhan jaringan yang ada di sekitarnya. Jari-jari parenkim ke arah radial atau horizontal, berpangkal di hati dan bermuara di kambium. Lanjut. Yang keempat adalah saluran interseluler. Saluran interseluler ini terbagi atas dua, yaitu pertama saluran interseluler radial atau biasa disingkat dengan SIR. Yang kedua adalah saluran interseluler aksial yang biasa disingkat dengan SIA. SIA ini terbagi atas 1. SIA tersebar, 2. SIA deretan tangan sial pendek, 3. SIA deretan tangan sial panjang. Selanjutnya saya berikan kepada teman kelompok saya, Dina. Silahkan dilanjut. Silakan. Silakan, Dina. Yang lain dulu juga boleh kalau Dina. Ya, Pak. Boleh saya lanjut. Ya. Atau teman yang lain ada enggak yang sudah siap? Dava atau siapa? Biar saya aja, Pak. Oh ya. Terus selanjutnya ada saluran getah. Saluran getah ini tampak seperti elips atau celah yang tersusun teratur berderet horizontal pada permukaan batang pohon. Seperti pada gambar di samping ini, tanda panah putih ini menunjukkan saluran getah. Teman-teman bisa melihat ini yang tanda panah putih ini menunjukkan saluran getah. Saluran getah ini ada pada jenis kayu tertentu seperti pulai, jelutung, dan mentibu. Lanjut.
Selanjutnya, kulit tersisip. Kulit tersisip adalah kulit yang terkurung di antara jaringan kayu. Ini disebut kulit tersisip. Contoh kayu seperti kempas, tualang, dan gaharu. Gambar di samping ini merupakan kulit tersisip pada kayu gaharu. Di gambar sebelah kiri, kayu gaharu yang mengandung kulit tersisip, sedangkan pada di gambar sebelah kanan ini, kayu gaharu yang tidak mengandung kulit tersisip. Lanjut. Yang terakhir adalah tanda kerinyut. Pada jenis-jenis kayu tertentu seperti merbau, memiliki struktur kayu yang begitu teratur, terutama jari-jari dan sel serabutnya. Sehingga pada permukaan bidang tangensialnya menampilkan gambaran seperti keriput yang disebut tanda kerinyut. Baik, selanjutnya akan disambung oleh Ika. Struktur kimia kayu, sifat kimia kayu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, sifat kimia kayu. Sifat kimia kayu adalah sifat yang berkaitan dengan kandungan zat kimia dalam kayu. Kimia kayu dibutuhkan dalam industri kimia yang mengolah. Contohnya, industri rayon, pulpen dan kertas, dan sebagainya. Sifat-sifat kimia kayu dipengaruhi oleh faktor tempat, tumbuh, iklim, dan letaknya di dalam batang atau cabang sehingga memiliki berbagai variasi. Sifat kimia kayu terdiri dari 5 bagian, yaitu yang pertama abu, yang kedua lignin, yang ketiga hemiselulosa, yang keempat selulosa, dan yang kelima zat ekstraktif. Selulosa yaitu komponen utama penyusun dinding sel tanaman. Yang kedua, lignin, yaitu atau zat kayu sebagai salah satu komponen penyusun tumbuhan, terletak dalam lamela tengah dan dinding primer. Ya, yang ketiga, abu, sifat kimia kayu dari hasil pembakaran. Bagian-bagiannya meliputi mineral, pembentuk abu sebagai sisa dari pembakaran lignin dan selulosa. Hemiselulosa yaitu gabungan antara dua selulosa sebagai susunannya terdiri dari gula. Fungsinya untuk bahan dasar pembentuk dinding sel dan sebagai zat cadangan. Selanjutnya yaitu zat ekstraktif adalah zat yang mudah larut. Zat ekstraktif terdapat dalam kayu yaitu minyak, resin, lilin, lemak, gula, pati, dan zat lainnya. Selanjutnya, sifat fisika kayu. Sifat fisika kayu adalah sifat-sifat asli dari kayu yang dapat... Fisikanya besok aja, sifat fisikanya. Yap. Struktur anatomi dulu aja. Ya,
Izin Pak, mungkin itu tadi hasil presentasi dari kelompok kami Ya. yang membahas tentang struktur anatomi kayu dan sifat kimia kayu. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan apabila ada pertanyaan dan masukan, dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Sebelum kita diskusi, kita presensi dulu ya. Ketua kelasnya siapa? Silahkan membacakan yang sudah masuk pada pagi siang hari ini. Siapa? Saya Pak. Oh ya, Yang pertama, Adelia Novitriani Polo. Adeli. Oh ya, Anim Falahuddin. Adelia Arifatul bukan? Bukan Pak. Adelia Novitriani Polo. Adelia ada 2 ya? Halo Adelia, yang mana nih? Ini baru apa ya? Nomor berapa Adelia? Oh, oke, ya, udah ketemu, sorry ya. Adelia ada ya? Terus? Anim Falahuddin. Adelia hadir, Pak. Ya, oke. Para mahasiswa yang saya banggakan, jadi pada siang hari ini kita akan membicarakan sifat-sifat kayu apa saja sih yang akan berpengaruh terhadap pemanfaatan kayu. Oke. Nah, ada beberapa sifat yang paling penting untuk dikenali di dalam kayu, itu dinamakan dengan sifat dasar kayu. Oke, jelas ya. Sifat dasar kayu. Ini saya mengantarkan sebelum nanti teman-teman yang lain ada yang tanya, diskusi dan sebagainya, melengkapi dari presentasi dari kelompok 6 tadi. Tadi mungkin yang presentasi agak kacau karena mungkin pembagian tugasnya terlanjur siapa sifat fisika, siapa sifat mekanika gitu ya, tapi kemudian berubah schedule-nya ya. Enggak apa-apa. Tapi mudah-mudahan nanti yang tadi belum presentasi bisa lebih aktif lagi menjawab diskusi nantinya. Oke ya. Nah, tadi sudah saya sampaikan, sifat yang paling penting di dalam penentuan penggunaan kayu dinamakan sifat dasar kayu. Ada 4 sifat dasar kayu yang paling penting untuk kita pahami. Yaitu yang pertama adalah sifat kimia kayu. Yang kedua, struktur dan anatomi kayu. Yang ketiga, sifat fisika kayu. Yang keempat, sifat mekanika kayu. Jadi ada 4 ya. Ada sifat kimia kayu, sifat struktur anatomi kayu, kemudian sifat fisika kayu, dan sifat mekanika kayu. Nah, keempat sifat tadi sebenarnya itu saling berkaitan satu dengan yang lain. Urutannya gimana urutannya itu? Jadi kayu itu tersusun oleh komponen-komponen kimia yang itu dipelajari dalam sifat kimia kayu. Ya. Nah, perubahan komponen kimia itu akan menentukan struktur dan anatomi kayunya. Oke. Struktur anatomi kayu akan menentukan sifat fisika dari kayu itu. Sifat fisika itu apa? Misalnya kembang susut dan sebagainya. Besok kita terangin. Mudah-mudahan besok minggu depan ada yang presentasi bagus dan bisa ngelingkan, bisa menghubungkan dengan yang kita presentasikan pada siang hari ini. Oke ya, sifat anatomi itu berpengaruh terhadap sifat fisika kayu. Nah, sifat fisika kayu itu sangat besar pengaruhnya terhadap kekuatan kayu atau sifat mekanika kayu. Oke. Nah,
Sekarang kita bicara satu persatu. Sebenarnya satu sifat itu sudah satu mata kuliah kalau dulu ya. Jadi bukan hanya dua sifat sekali presentasi, sekali acara begini, tapi satu sifat itu dibicarakan dalam satu materi kuliah sendiri. Oke ya. Sekarang sifat kimia. Kayu itu tersusun atas dua golongan besar, dua komponen utama, yaitu yang dinamakan dengan komponen primer dan komponen sekunder. Oke, Pak Budi neranginnya pelan-pelan nggak apa-apa ya, biar kamu jelas ya. Komponen primer itu apa maksudnya? Yaitu komponen yang berpengaruh menentukan besar keberadaan kayu. Yang berpengaruh besar terhadap keberadaan dan sifat kayu. Itu komponen primer. Itu kalau dalam kimia kayu, pengertiannya begini. Komponen primer adalah komponen yang keberadaannya merupakan komponen yang keberadaannya terintegrasi di dalam kayu. Terintegrasi itu maksudnya apa? Maksudnya kalau dia dipisahkan, sifat kayunya itu akan rusak. Contohnya, komponen primer dari manusia ada kepala, ya kan? Ada badan. Kalau kepalanya dihilangkan, sifat kemanusiaannya kan rusak, ya kan? Bukan manusia lagi kan kalau nggak ada kepalanya. Kalau nggak ada badannya juga bukan manusia lagi kan. Nah, komponen primer itu begitu tuh, yaitu adalah komponen yang tersedia dalam jumlah besar dan menentukan keberadaan dan sifat kayunya. Apa saja itu komponen primer itu? Yaitu hanya ada 3, yaitu selulosa, lignin, dan hemiselulosa. Jelas ya? Nah, yang kedua, golongan komponen yang kedua, kelompok besar komponen yang kedua dinamakan komponen sekunder. Komponen sekunder itu dalam kayu jumlahnya sedikit dan bukan merupakan bagian yang menyatu dengan kayu. Ya, ini saya terangkan pelan-pelan karena ternyata ini peserta teknologi hasil hutan belum mendapatkan dasar tentang ilmu kayu secara memadai waktu ikut ilmu kayu dulu. Ya. Jelas ya, jadi komponen sekunder itu adalah komponen yang tersedia dalam jumlah yang sedikit di dalam kayu dan tidak merupakan bagian yang menyatu dengan kayunya. Contohnya gimana contohnya? Manusia pakai baju. Kan baju itu bukan merupakan satu kesatuan dengan manusianya kan? Bukan merupakan satu kesatuan dengan orangnya kan? Bajunya ditinggalkan, dia tetap manusia. Oke? Kayu juga begitu. Komponen sekundernya tadi dipisahkan, kayunya masih tetap utuh. Tapi kalau komponen primer yang dipisahkan, kayunya akan rusak. Oke? Nah, contoh komponen sekunder itu apa? Kalau primer tadi kan sudah selulosa, lignin, dan hemiselulosa ya. Sudah ya. Kalau contoh komponen sekunder itu adalah ekstraktif. Oke. Ekstraktif. Ekstraktif itu macamnya ada banyak macamnya ekstraktif. Salah satu ekstraktif yang paling legendaris adalah yang dinamakan tektokinon. Tektokinon, ya itu paling legendaris. Terdapat pada kayu atau pada pohon tektona
grandis atau Grandis. pohon apa? Pohon apa? Jati, Pak. Pohon jati. Maka jati itu menjadi sangat awet dan legendaris, harganya mahal sekali. Kemarin saya ceritakan, atau di praktikum ilmu kayu saya cerita. Pak Budi punya teman hanya punya 1 lembar papan kayu jati dengan tebal 20 cm, lebar 70 cm, panjang 2 meter, mintanya 70 juta ya kan? Karena kayu jati mengandung ekstraktif yang dinamakan dengan tektokinon sehingga sangat awet, tahan terhadap rayap maupun terhadap jamur. Oke. Ini saya kasih contoh-contoh yang paling sederhana saja biar kamu mudah memahaminya. Kalau di pohon sengon yang cepat tumbuh itu ada ekstraktifnya, ada namanya saponin. Tapi nggak perlu dihafalkan yang begini-begini. Cukup Anda tahu, tidak perlu dihafalkan, tidak mungkin ditanyakan secara close book dalam ujian. Ya. Karena itu hafalan. Ya. Untuk calon-calon sarjana itu harusnya bukan hafalan, tapi penalaran. Oke ya. Itu adalah komponen sekunder. Nah, komponen primer itu biasanya nanti akan menentukan apakah siapa itu komponen primer? Lignin, selulosa tadi ya, dan hemiselulosa tadi ya. Itu nanti akan menentukan apakah kayunya itu menjadi berat atau ringan. Keberadaan lignin dan selulosa itu. Apakah kayunya itu kuat atau mudah patah atau kurang kuat. Apakah kayunya itu keras atau lunak. Itu karena keberadaan komponen primer. Oke. Keberadaan komponen sekunder itu biasanya nanti akan menentukan apa? Apakah kayu itu awet atau tidak. Itu yang paling utama. Bukan hanya itu Pak, iya, tapi yang paling utama itu ajalah yang paling dasar untuk bisa kita harus kita pahami. Oh, kayu itu kalau mengandung ekstraktif atau komponen sekunder yang beracun, maka kayunya akan awet. Kalau mengandung ekstraktifnya itu tidak beracun, bahkan ekstraktifnya itu merupakan cadangan makanan, maka dia tidak awet, bahkan cenderung semakin tidak awet, ya kan? Kalau di dalam kayu itu banyak cadangan makanan kan mudah didatangi, banyak organisme perusak akan datang, ya kan? Sama aja kalau temanmu ada ulang tahun di sana banyak makanan kan banyak teman-temannya yang datang kan karena di sana banyak makanan misalnya gitu. Ya sama aja. Kalau di suatu area itu sama sekali kering kerontang, tidak ada air, tidak ada makanan, maka biasanya jarang organisme datang ke sana, termasuk manusia, ya kan? Manusia juga organisme yang lain akan datang di daerah-daerah yang tersedia banyak cadangan makanan dan cadangan air, ya kan? Oke, jadi itu adalah sifat kimia yang paling dasar. Oke, selulosa itu apa? Selulosa itu adalah gambarannya seperti benang-benang itu, hasil fotosintesis itu dikirimkan ke kambium. Di dalam kambium itu kemudian nanti dia diuntai. Diuntai itu dia itu diuntai itu disintesa. Disintesa itu apa ya? Dirangkai. Ya, hasil fotosintesis itu dirangkai menjadi seperti rantai itu dalam mata rantai jumlahnya yang ribuan sampai puluhan ribu sehingga tampaknya itu kecil memanjang selulosa itu seperti benang. Oke. Nah, kalau lignin itu seperti semen. Oke. Nah, fungsinya di dalam kayu apa? Selulosa itu seperti kalau di dalam bangunan rumah itu seperti besi-besi penguat dinding itu. Tahu ya?
Sementara lignin itu seperti semennya yang ngecor, ya, ngecor menanam besi-besi itu sehingga gabungan antara besi dan semen tadi menimbulkan kekuatan yang luar biasa. Itu adalah gambaran paling mudah untuk menggambarkan bagaimana kayu kok menjadi sangat kuat, lentur dan sebagainya itu karena adanya selulosa dan lignin. Dan hemiselulosa. Hemiselulosa itu gambarannya seperti apa? Itu kalau Anda lihat yang cowok-cowok ini biasanya sudah tahu, besi itu kan dianyam satu dengan yang lain kan dihubungkan dengan besi juga kan yang mengelilingi besi lajur-lajur itu kan. Hemiselulosa itu adalah penghubung antar selulosa seperti itu. Kalau sudah dianyam begitu itu, kemudian dicor dengan lignin, maka jadilah itu kayu. Oke ya. Itulah yang disebut dengan komponen kimia kayu. Nah, komponen kimia kayu itu membentuk kayu. Kayu itu tersusun oleh sel-sel. Oke? Ya kan? Kayu itu kan jaringan, ya kan? Kalau Anda di biologi kan diajari dari individu tersusun atas organ, organ tersusun atas jaringan, jaringan tersusun atas sel, ya kan? Nah, kayu itu karena jaringan, dia tersusun atas sel-sel. Nah, sel apa saja yang menyusun kayu? Yang komponennya adalah lignin, selulosa, hemiselulosa, dan ekstraktif tadi ya. Sel apa saja yang menyusun kayu? Itu dibicarakan dalam struktur dan anatomi kayu. Oke. Kalau komponen-komponen kimianya tadi dibicarakan dalam sifat kimia, kalau selnya itu apa saja dan berapa banyak di dalam kayu, itu dipelajari dalam struktur dan anatomi kayu. Paham ya? Ini saya biar mas-mas dan mbak-mbak tidak bingung karena tahu-tahu di sana ada lignin, ada hemiselulosa, itu apa gitu ya. Biar tidak bingung. Ini saya kasih pengantar. Oke, dalam bahasa yang paling mudah. Nah, kalau membicarakan tentang sel penyusun kayu itu apa saja, itu disebut dengan anatomi kayu. Oke. Kalau membicarakan berapa jumlah sel tersebut di dalam kayu, berapa persen jumlah sel tadi di dalam kayu secara keseluruhan. Oh, misalnya sel A itu ada 70%, sel B 30%. Itu dinamakan proporsi atau dinamakan struktur kayu. Jadi kalau kita bicara berapa banyak jumlah masing-masing sel di dalam kayu, baik dalam persen maupun dalam jumlah kuantitas satu persatu, itu dinamakan, dipelajari dalam struktur kayu. Maka sebutannya adalah struktur dan anatomi kayu. Oke, jelas ya? Jelas, Oke. Pak. Ya. Nah, selnya penyusun kayu itu, secara anatomi, kayu itu tersusun atas sel apa saja? Ada perbedaan anatomi antara kayu keras dan anatomi kayu lunak. Kayu keras itu hardwood, kayu lunak itu softwood. Oke. Kalau kayu keras atau hardwood, itu biasanya sel penyusunnya itu ada 4 yang utama. Yaitu serabut atau serat, serabut atau serat. Itu yang jumlahnya paling banyak. Kemudian pembuluh.
kemudian parenkim. Nah, parenkim ini ada dua. Parenkim yang arahnya itu memanjang searah dengan sumbu pohon, searah sumbu batang, itu dinamakan parenkim longitudinal atau seringkali disebut parenkim saja. Kemudian ada parenkim yang arahnya itu mendatar, dinamakan parenkim radial atau disebut tadi namanya jari-jari. Oke. Jadi ada 4 sel penyusun kayu keras, yaitu yang utama ya. Ada juga nanti sel-sel getah dan sebagainya itu yang itu nanti dibicarakan secara khusus di ilmu kayu seharusnya. Sel serabut, sel pembuluh, parenkim. Kalau hanya parenkim saja itu maksudnya yang arahnya searah dengan sumbu batang ya. Dan jari-jari. Fungsinya untuk apa dari masing-masing itu? Serabut fungsinya untuk mendukung kekuatan kayu. Kayu itu bisa menahan tajuk dan daun-daun cabang-cabang yang di atas yang sangat besar dan kuat terhadap terpaan angin itu berkat keberadaan sel serabut. Oke. Pembuluh. Untuk apa pembuluh? Pembuluh fungsinya untuk mengantarkan cairan dari akar ke daun. Oke. Parenkim. Untuk apa parenkim? Untuk menyimpan kelebihan atau menyimpan cadangan makanan. Jadi kalau makanannya itu berlebih, hasil fotosintesisnya itu berlebih, disimpan di dalam yang dinamakan dengan parenkim. Oke. Satunya tadi apa? Jari-jari. Jari-jari untuk apa fungsinya jari-jari? Jari-jari fungsinya untuk menghantarkan hasil fotosintesis dari kulit yang mengantarkan, menyalurkan hasil fotosintesis kan pembuluh yang ada di kulit yang dinamakan floem ya kan? Kalau di ilmu kayu itu. Dari kulit menuju ke dalam kayu. Jadi jari-jari itu merupakan alat transportasi yang arahnya itu mendatar. Oke. Mengantarkan hasil fotosintesis tadi dari kulit menuju kambium dan menuju ke dalam kayu. Itu anatomi kayu keras. Kalau anatomi kayu lunak, fungsinya tadi sudah ya. Oh ya. Sekarang anatomi kayu lunak. Kalau kayu lunak itu lebih sederhana. Hanya ada 3 penyusun utama kayu lunak. Sel penyusun kayu lunak itu hanya ada 3 utama. Yang pertama dinamakan dengan tracheid. Yang kedua dinamakan dengan parenkim yang longitudinal, sama ya dengan kayu keras. Dan yang ketiga jari-jari, sama dengan kayu keras. Yang beda hanya tracheid, ya kan? Oke, paham? Kalau di kayu keras itu ada serabut dan pembuluh, di kayu lunak tidak ada dua-duanya itu. Adanya tracheid.
maka fungsi dari trakeit itu gabungan dari pembuluh dan serabut. Fungsinya gabungan dari pembuluh dan serabut pada kayu keras. Apa saja itu? Yang pertama, serabut fungsinya kan untuk kekuatan, pendukung kekuatan, ya kan? Tadi ingat ya? Iya, Pak. Maka di dalam kayu lunak itu dijalankan fungsinya oleh trakeit untuk mendukung kekuatan batang pohon atau kayu. Itu dijalankan oleh trakeit. Fungsinya pembuluh untuk apa? Translokasi air dan mineral dari bawah menuju ke daun, dari akar menuju ke daun, dari tanah menuju ke atas, ke tajuk, ya kan? Di kayu lunak siapa yang menjalankan fungsi itu? Trakeit. Maka trakeit fungsinya gabungan dari pembuluh dan serabut pada kayu keras. Oke, bisa mendapat gambaran ya? Bisa, Pak. Ya. Nah, biasanya memang di kayu lunak itu ada yang dinamakan dengan saluran getah. Nah, saluran getah itu sebenarnya bukan sel, tapi itu hasil peluruan. Peluruan itu kerusakan beberapa sel. Kalau sel yang berhimpitan itu, yang berdampingan itu rusak dan hancur, maka kan timbul lubang, ya kan? Nah, lubang itu menjadi saluran getah. Tetapi itu bukan sel sebenarnya. Tahu ya? Itu lubang saluran, bukan sel. Beda dengan kalau pembuluh di kayu keras. Kayu keras itu memang ada sel yang ukurannya itu besar-besar seperti pipa, itu dinamakan pembuluh. Kalau di kayu lunak ada lubang yang besar, itu bukan sel, tetapi saluran getah yang dihasilkan dari sel yang berdampingan, beberapa sel itu hancur sehingga berlubang dipakai untuk menyalurkan getah. Oke ya, inilah yang dinamakan dengan anatomi kayu atau berbicara tentang sel-sel, tipe-tipe sel atau sel-sel penyusun kayu. Baik di kayu keras maupun di kayu lunak. Oke. Sekarang kita bicara struktur. Struktur kan berbicara tentang seberapa banyak masing-masing sel itu di dalam kayu, ya kan? Itu kan dinamakan dengan struktur, atau berbicara tentang berapa proporsinya, itu bicara tentang struktur. Struktur kayu keras. Mulai dari apa tadi? Serabut. Serabut itu bisa sampai mencapai 60 sampai 80% dari kayu. 60 sampai 80% dari kayu. Oke. Nah, terus pembuluh. Pembuluh itu berkisar antara 10 sampai 25% dari kayu. Parenkim. Parenkim itu berkisar antara 7 sampai 15% dari kayu. Jari-jari itu berkisar antara 20 sampai 30% dari kayu. Oke. Kalau di kayu lunak, trakeit itu 70 lebih
tinggi lagi kandungan terkait di dalam kayu lunak itu. 70 sampai 90% kadang-kadang dari kayu. Oke. Terkait itu jumlahnya banyak sekali. Memang kayu lunak itu dikuasai oleh terkait. Parenkim itu hanya sekitar 3 sampai 8% dari kayu. Jari-jari itu berkisar antara 15 sampai 35%. Sampai 30% dari kayu lunak. Oke. Sampai di sini paham? Ya. Saya lanjutin ya, kalau paham ya. Nah, sekarang masing-masing baik anatomi kayu maupun struktur kayu itu akan menentukan sifat kayunya. Baik sifat fisik maupun sifat mekanika. Misalnya serabut. Ya, misalnya ya, serabut atau terkait itu berapa banyaknya? Itu struktur ya. Terus kemudian ukuran masing-masing serabut atau terkait itu seberapa panjangnya, seberapa tebal dindingnya misalnya. Seberapa ukuran rongga selnya. Itu akan sangat menentukan sifat kayu yang lain, baik sifat fisika maupun sifat mekanika. Oke. Nah, kalau keberadaan parenkim, baik parenkim longitudinal atau parenkim saja maupun jari-jari, itu akan berpengaruh terhadap keawetan kayu. Biasanya. Selain itu juga secara terbatas akan berpengaruh terhadap sifat kembang susut kayu. Jadi kayu itu akan mengembang dan menyusut nanti di sifat fisika kayu ya dibicarakan. Itu akan dipengaruhi oleh keberadaan jari-jari. Karena jari-jari itu tipis selnya, sehingga kalau dalam jumlah banyak sel jari-jari itu mudah kehilangan air karena selnya tipis, dinding selnya tipis, itu akan sangat berpengaruh terhadap besarnya penyusutan kayu. Oke ya. Nah, kira-kira itu yang bisa Pak Budi sampaikan untuk membuat benang merah presentasi tadi. Ini adalah sifat yang paling dasar saja, karena itu harusnya ada 4 SKS untuk 2 sifat itu. Ya. Malah kadang-kadang 6 SKS sih. Karena kimia kayu itu 3 SKS, struktur dan anatomi kayu itu 3 SKS sebenarnya. Tapi ini di teknologi hasil hutan kita review saja sebentar, supaya kita punya pemahaman, dan Anda itu orang kehutanan, berbicara tentang hutan. Penyusun utama hutan adalah pohon. Hasil utama dari pohon adalah kayu. Forester kok tidak kenal kayu kan aneh gitu loh. Entah Anda nanti akan dikonservasi kayak, akan di hutan lindung kayak, akan di hutan produksi kayak, intinya Anda akan berkaitan dengan kayu mesti, ya kan? Maka Anda wajib paham tentang kayu. Oke? Dan termasuk sifat-sifat kayunya. Menjadi aneh kalau kurikulum kita tidak membahas tentang itu. Maka ini Pak Budi centelkan ke beberapa mata kuliah agar kamu itu mendapatkan bekal yang ya mudah-mudahan mencukupi untuk paham tentang kayu. Gitu ya. Ini pengantar dari saya. Silahkan sekarang kita lanjutkan dengan tanya jawab atau dengan tanggapan dari mahasiswa yang lain. Nanti akan direspon oleh yang presentasi. Silakan mahasiswa yang lain, kalau ada yang mau tanya boleh tanya ke presenter. Nanti kalau tidak
bisa akan kita tambahi. Ada yang mau tanya, silakan. Atau mau berpendapat? Halo? Ya, Pak. Bentar ya, saya tak screenshot sebentar. Mana? Ada yang mau tanya enggak? Halo? Ya, halo Pak. Siapa ya? Albert. Albert, Pak. Mau tanya enggak? Bentar, Ya, Pak. silakan. Silakan Mas Albert. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak ada Oh. pertanyaan. Tak pikir mau tanya. Enggak, Pak. Tadi Bapak kan Ya, ada mahasiswa yang menjawab, makanya saya menjawab, Pak. kamu sudah jelas? Sudah, Pak. Oke, ada enggak yang mau tanya? Untuk yang presentasi tadi? Sudah? Sudah, Pak. Cukup. Oke, kalau tidak ada pertanyaan ya sudah. Untuk Mbak yang presentasi coba Ya, Pak. Siap. dua sifat tadi dilengkapi saja ya Mbak ya, terus diperbaiki. Kelihatannya ini belum terstruktur secara bagus deh, kelihatan agak tergesa-gesa mungkin karena materinya banyak ya. Dua sifat saja diperbaiki yang bagus gitu ya Mbak ya, terus dikasih contoh gambar-gambarnya gitu ya. Oh, bicara pembuluh, kasih contoh gambar bagian kayu yang pembuluh itu kayak apa gitu ya. Siap, Terus Pak. gambar selulosa itu kayak apa, terus atau mungkin apa? Lignin itu gambarannya kayak gimana, gitu. Ekstraktif itu pengaruhnya seperti apa gitu ya. Baik, Pak. Terus juga ditambahi tentang pengaruh masing-masing sifat, misalnya sifat kimia terhadap penggunaan sifat kayu yang lain. Misalnya di dalam penggunaan kayu, pengaruh struktur anatomi terhadap kayunya, gitu ya. Oke, nanti setelah itu ada share di grup untuk dijadikan materi bacaan teman-teman saudara dan akan kita jadikan salah satu sumber untuk pembuatan soal. Tidak semua sumber itu akan masuk menjadi soal, tetapi nanti akan kita lihat sumber-sumber mana yang pantas untuk dijadikan soal. Gitu ya? Sudah tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, yang mau presentasi, ada yang mau ditanyakan untuk mata kuliah ini? Termasuk ke saya juga boleh. Ya? Oh, silakan Mas Riko. Oh, ya, ya. Fisika dan mekanika kayu. Ya. Sifat fisika itu misalnya nanti berat jenis itu apa, pengaruhnya terhadap kayu bagaimana, misalnya gitu. Cara ngukurnya gimana, misalnya gitu ya. Terus apa, berat jenis itu kerapatan mungkin dia. Terus kemudian
tekstur kayunya, misal kadar air kayu itu ada berapa macam, misalnya pengaruhnya apa terhadap sifat kayu, misalnya gitu ya. Kalau mekanika kayu itu misalnya kekerasan, kekuatan lengkung, misalnya kekuatan tekan, misalnya gitu ya. Nanti kita bicarakan minggu depan. Ya, ya. Ada Pak. lagi? Ya. Iya, Pak. Halo Bunai, kamu nggak pernah bicara sekarang? Iya, Pak. Ini mau nanya juga nih, Pak. Oh, silakan. Boleh, mumpung masih jam 1. Iya, Pak. Itu berkaitan dengan sifat kimia kayu ya tadi. Oke, ya. Iya, itu kan ada apa selulosa di dalam kayu jarum, softwood. Ya. Iya. Itu Kalau selulosa ada di kayu jarum maupun di kayu keras, ya. Di mana-mana ada selulosa, ya. Oke, terus? iya, kita dibandingkan kayu hardwood, tetapi secara umum presentasinya di dalam kayu itu berapa persen? Ya. Gimana Mas? Diulang. Perbandingan enggak jelas. Ya, perbandingannya ya selulosa di dalam kayu kan perbandingan kayu jarum dengan kayu daun itu berapa persen begitu Pak persentasenya? Oh, selulosa itu lebih secara banyak umum. di kayu daun atau lebih banyak di kayu keras gitu? Di kayu keras atau di kayu lunak gitu maksudnya? Iya atau Pak. gimana? Itu berapa persen begitu Pak persentasenya? Secara umum begitu Pak. Oh ya, begini. Kalau kandungan selulosa itu dia bervariasi mengikuti jenisnya, tidak mengikuti kelompoknya. Oke, tahu ya maksudnya? Dia mengikuti jenis kayunya, nama kayunya, oke, bukan mengikuti kelompok kayu keras atau kelompok kayu lunak, gitu ya. Ada kayu jarum yang selulosanya itu tinggi, ada kayu jarum yang selulosanya itu lebih rendah, oke. Terus kemudian ada juga kayu keras yang selulosanya itu tinggi, tetapi ada juga kayu keras yang selulosanya rendah. Tahu ya maksudnya ya. Jadi tidak terbagi kayu keras itu mesti lebih tinggi atau mesti lebih rendah dari kayu lunak selulosanya, itu tidak. Tetapi tergantung pada jenis kayunya. Jenis kayu itu merujuk pada nama masing-masing kayunya itu loh Mas. Tahu enggak maksudnya? Misalnya jati, kalau jati itu selulosanya tinggi misalnya gitu. Ebony misalnya, ebony itu ligninnya tinggi sekali maka dia keras misalnya gitu. Tahu enggak Mas Bunai? Iya Pak. Sudah jelas belum? Atau gimana maksudnya? Ya sudah jelas Pak, sudah. Gitu ya. Jadi lebih variasi kadar selulosa itu lebih mengikuti pada jenis kayunya, bukan pada kelompok kayunya. Kalau kayu keras, kayu lunak, saya ulang lagi. Kayu keras, kayu lunak itu adalah kelompok. Oke. Kalau jenis kayu itu misalnya pinus, jati, mahoni gitu loh. Sengon, agatis itu jenis kayunya. Gitu ya. Nah, sifat keberadaan selulosa itu tergantung pada jenisnya, bukan pada kelompok kayunya. Oke. Memang ada beberapa yang mengatakan selulosa kayu keras itu lebih banyak daripada kayu lunak. Ligninnya lebih banyak di kayu lunak daripada di kayu keras. Jadi kayu keras itu lebih banyak selulosa rendah lignin, sementara kayu lunak itu rendah selulosa, tinggi lignin. Ada beberapa yang begitu. Tetapi menurut Pak Budi tidak tepat yang begitu. Lebih tepat pada jenis kayunya. Gitu ya, Mas Bune. Baik Pak, jenisnya Pak. Nah, terima kasih Mas Bune. Kamu harus aktif loh ya. Baik, makasih Pak. Kamu kok ikut kuliah saya lagi? Iya Pak, ya. Benar Pak.
kemarin nilainya bagus apa jelek? Bagus, Pak. Oh, Terima kasih, Pak. makanya ikut kuliah lagi ya sekarang kan. Iya, Pak. Tapi kamu ikut kuliah lagi kalau nggak aktif ya nanti bisa jadi jelek itu ya. Baik, Pak, siap. Oke. Ya, Teno itu ikut goyang, open mic mau ngomong? Halo Pak. Ya, mau ngomong? Silakan. Sudah jelas Pak. Halo, gimana? Sudah jelas Pak, jelas. Sudah jelas, oke ya. Kamu harus banyak aktif ya Mas ya. Ini terutama teman-teman yang dari Papua kalau nggak aktif sulit. Apa nanti nilainya ya? Ini bukan apa-apa, tetapi dari pengalaman Pak Budi biasanya lebih terbantu pada aktivitas teman-teman di Papua itu ya. Baik Pak. Ya, oke. Jadi lebih sering tanya, lebih sering berpendapat gitu ya. Juga presentasi ya. Oke, yang lain tidak ada? Kalau tidak ada cukup sekian. Terima kasih. Silahkan dipersiapkan sebaik-baiknya minggu depan. 2 sifat saja. Oke, Pak. Makasih, Pak. Katanya Pak Budi baterainya habis. Teman-teman boleh leave. Terima kasih. Baik, makasih, teman. Terima kasih. Oke, siap. Oke, semuanya. Yang cantik. Oke, yang NTT. Siap. Salam hormat buat yang di Papua. Ya, siap selalu di Papua ya. Keluar. Halo, bro. Siap. Hai Ronald Tila ini.